Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan bahas tentang KUR ya, karena banyak juga pertanyaan gimana sih Kak tabel untuk angsuran pinjaman KUR di BRI, apakah masih bisa kita mendapatkan pinjamannya hingga 100 juta atau tidak. Nah, berikut akan saya kupas ya ulasan dari informasi yang saya dapat, bagaimana sih detail tabel angsuran untuk pinjaman KUR BRI di tahun 2025. Barangkali teman-teman ada yang membutuhkan, namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah teman-teman ya, di sini seperti kita ketahui ya, bagi teman-teman sebagai pelaku usaha mikro kecil atau menengah yang biasa kita sebut dengan UMKM, untuk modal biasanya ini bisa sering menjadi ya salah satu kendala utama dalam kita mengembangkan usaha. Jadi untuk mengatasi hal ini, pemerintah biasanya bekerja sama melalui bank konvensional, salah satunya di Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia, kembali menghadirkan program kredit usaha rakyat atau biasa kita sebut dengan KUR, dengan skema pinjaman dengan bunga yang sangat ringan. Tentunya dengan adanya program ini bisa menjadi solusi bagi kita pelaku usaha yang ingin mendapatkan modal dengan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan pinjaman komersial dengan suku bunganya yang hanya 6% per tahun. Nah, dimana untuk KUR BRI 2025 ini sangat diharapkan dapat membantu kita para UMKM untuk berkembang tanpa terbebani dengan cicilan yang tinggi ya, karena banyak juga teman-teman kita di luar sana yang mungkin dia masih merupakan perintis yang hanya membutuhkan modal, kemudian ingin perputarannya cepat, kemudian tidak membebani hutang-hutang, tidak membebani keluarga, sehingga untuk KUR BRI ini sangat saya rekomendasikan. Nah, BRI juga menyediakan 3 jenis pinjaman KUR yang bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan usaha. Jadi silakan dicek dulu untuk 3 jenisnya ini apa aja, sehingga nanti sebelum teman-teman datang ke kantor cabang BRI untuk mengajukan pinjaman, teman-teman sudah mengetahui jenis KUR yang akan disodorkan atau akan diinikan ke teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman cek dulu penjelasannya, berapa pinjaman yang didapat, agar nanti teman-teman nggak salah paham tentang pinjaman yang akan teman-teman ajukan. Nah, untuk 3 jenis KUR BRI ini, mereka ada KUR mikro, di mana untuk KUR mikro ini kita bisa mengajukan pinjaman untuk usaha kecil dengan limitnya hingga 50 juta rupiah. Kemudian ada juga KUR kecil, di mana KUR kecil ini cocok untuk kita usaha yang lebih besar dengan limit pinjaman hingga 500 juta rupiah. Nah, kemudian ini juga ada yang namanya KUR TKI. Biasanya KUR TKI ini untuk ditunjukkan bagi calon tenaga kerja Indonesia yang membutuhkan dana untuk keberangkatan. Nah, pinjaman ini juga dapat diajukan oleh kita nasabah yang belum pernah menerima kredit dari bank lain, kecuali ya misalkan teman-teman udah pernah minjam di KPR atau di kartu kredit, biasanya memang agak sulit untuk mendapatkan pinjaman di KUR BRI. Nah, tentunya sebelum teman-teman mengajukan pinjaman di KUR BRI, tentunya teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu syarat terbarunya di tahun 2025. Nah, di sini untuk beberapa syarat utama yang harus kita penuhi, kita harus berusia 17 tahun atau sudah memiliki KTP untuk kita pengajuan di KUR mikro. Nah, kemudian kita juga harus memiliki usaha yang udah berjalan minimal 6 bulan. Kemudian kita tidak memiliki kredit dari bank lain kecuali KPR, KKB, atau kartu kredit. Kemudian ada beberapa dokumen yang dibutuhkan, yaitu ada KTP, kemudian ada kartu keluarga, kemudian NPWP untuk kita mengajukan pinjaman di atas 50 juta rupiah. Nah, tentunya di sini jika teman-teman ingin pinjamannya bisa langsung segera di ACC, nah teman-teman cek terlebih dahulu ya namanya apakah
terdaftar distrik OJK dengan catatan kredit macet atau kredit lancar. Namun jika kreditnya lancar, itu pasti langsung di ACC oleh pihak banknya. Dan ini ada dokumen yang paling penting lagi nih bagi teman-teman yang udah menikah. Tentunya teman-teman harus melampirkan berupa akte nikah bagi yang udah menikah. Kemudian juga ada surat keterangan usaha dari kelurahan atau RT atau RW atau desa. Jadi jika misalkan semua syaratnya udah dipenuhi, maka nanti proses pengajuannya bisa dilakukan dengan sangat mudah. Nah, selain itu juga pengajuan pinjaman bisa langsung ke kantor cabang BRI dan juga bisa mengajukan secara online melalui situs resmi BRI ya, bagi teman-teman yang misalkan nggak sempat datang ke kantor cabangnya. Namun saran saya, kan BRI ini udah memiliki beberapa cabang ya di beberapa kota, jadi pasti teman-teman untuk kantor cabangnya ada yang terdekat ataupun ada yang jauh. Namun saran saya memang pengajuannya memang harus di kantor cabangnya agar nanti prosesnya bisa langsung dieksekusi atau langsung diproses, sehingga teman-teman nggak membutuhkan waktu lama. Walaupun dengan online membuat waktu kita lebih simpel, namun kita nggak tahu nih untuk prosesnya udah sampai mana. Maka sebab itulah saya sangat sarankan teman-teman langsung aja datang ke kantor cabangnya. Nah, jika teman-teman udah paham ya dengan skema pinjaman di KUR BRI terbaru di 2025, nah berikut ada tabel angsuran yang mana ini bisa menjadi acuan untuk teman-teman ya. Tapi pastikan untuk acuan yang saya berikan ini harus teman-teman tanyakan terlebih dahulu ke Bank BRI. Ini ada minta lagi terbaru tabel angsurannya. Jika teman-teman udah siap mengajukan pinjaman, dan minta lagi tabelnya dan lihat lagi berapa angsurannya, berapa limit yang kita dapatkan. Jadi silakan teman-teman simak dulu nih acuan dari saya. Semoga bisa menjadi gambaran untuk teman-teman membayar dan gambaran untuk sesuai kebutuhan kita. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.